Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita bisa berjumpa lagi dalam sarapan rohani Galangning yang Abian Base pada hari Jumat 26 Maret 2021. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Semalam kami boleh lalui dengan baik. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mengundang biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini. Persiapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tersedia dari dua ayat firman Tuhan, Yeremia 2 ayat 21 dan di dalam Wahyu 2 ayat 5. Yang demikian firman-Nya di dalam Yeremia 2 ayat 21, Aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Di dalam Wahyu 2 ayat 5, Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tetaplah setia kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika seorang petani hendak menanam benih, pasti yang dipilih adalah benih yang terbaik. Mungkin dari kita banyak yang suka bercocok tanam. Yang lagi tren sekarang adalah menanam bunga atau tanaman hias seperti aglonema dan sejenisnya. Pasti yang dipilih adalah benih yang terbaik, dengan tujuan mendapatkan buah atau hasil yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Allah memilih Abraham sebagai bapa leluhur bangsa Israel, sesungguhnya Allah memilih benih yang terbaik dengan harapan bangsa Israel menjadi bangsa yang terbaik. Tetapi dengan berjalannya waktu, bangsa Israel justru tidak menjadi bangsa yang terbaik. Hal ini menyebabkan Allah menjadi kecewa. Ini kita bisa lihat di dalam Yeremia 2 ayat 21. Aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pemberitaan dan kesaksiannya, Nabi Yeremia sering menggunakan analogi untuk menggambarkan bagaimanakah sikap dan karakter umat Israel kepada Allah. Salah satu analogi yang digunakan adalah bagaimana bangsa Israel diibaratkan sebagai pohon yang berbau busuk, pohon anggur liar. Padahal dalam ayat ini sebelumnya umat Israel diibaratkan sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Namun kemudian berubah menjadi pohon yang berbau busuk dan pohon anggur liar. Analogi ini atau gambaran ini ingin menunjukkan bagaimana karakter dan sifat bangsa Israel yang tidak lagi setia kepada Allah, yang telah murtad daripada Allah. Itulah sebabnya Yeremia menggambarkan kehidupan mereka yang keras kepala, yang tidak mau taat dan tidak bersandar kepada firman Allah. Karakter mereka yang hanya mengikuti keinginan daging dan berkompromi dengan dosa-dosa dan bahkan menjauhkan dari firman Allah.
Itulah sebabnya Nabi Yeremia diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan bahwa Allah murka kepada bangsa Israel dan mereka terbuang serta akan menerima konsekuensi atas ketidaktaatan mereka kepada Allah. Yeremia diperintahkan oleh Allah untuk menegur bangsa Israel yang telah meninggalkan kasih-Nya yang mula-mula kepada Tuhan dan berpaling kepada Allah-Allah lain. Yeremia memberikan teguran-teguran keras kepada Israel dengan harapan bahwa mereka akan berubah dan mereka berbalik kembali kepada Tuhan. Namun ternyata tidak. Itu sebabnya mereka seperti pohon berbau busuk dan pohon anggur liar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nats hari ini mengajak kita untuk setia kepada Tuhan. Jangan kita berpaling dari Tuhan. Salah satu karakter yang sulit ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaan. Sulit sekali menjadi seorang yang setia ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi. Begitu juga di dalam mengikut Tuhan. Sering sekali kita tidak setia. Tidak sedikit orang yang semula setia kepada Tuhan, namun seiring dengan berjalannya waktu, kesetiaan mulai luntur, terbentur dengan masalah. Tidak setia beribadah, terbentur dengan persoalan, tidak lagi setia berdoa, dan tidak setia lagi dalam melayani Tuhan karena terbentur dengan pergumulan. Janganlah kita meninggalkan kasih yang mula-mula karena beberapa alasan. Yang pertama, karena kita sudah merasa berada di zona nyaman. Semua sudah beres, rumah tangga beres, pelayanan beres, segala sesuatu pekerjaan beres, sehingga kita merasa nyaman. Akibatnya kita merasa tidak perlu lagi Tuhan Yesus. Yang kedua, karena cinta akan dunia. Dunia sudah menarik kita dengan segala kenikmatan, sehingga kita kehilangan cinta yang mula-mula pada Yesus. Yang ketiga, karena sudah jenuh. Kita merasa bahwa semua karena rutinitas belaka, sehingga kita merasa jenuh. Yang keempat, karena ada luka hati, kekecewaan, kepahitan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dalam segala beban dan pergumulan yang kita hadapi. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Maka kita pun harus setia. Apapun tantangan dan persoalan yang kita hadapi, Allah turut hadir dan berkarya dalam hidup kita. Kita hanya perlu beriman dan setia kepadanya. Jika kita terus berseru dan berserah kepadanya, hidup setia, maka pada waktunya kita akan menemukan jalan keluar terhadap segala permasalahan yang kita hadapi. Karena itu tetaplah setia kepada Allah. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah, atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menguatkan kami. Biarlah firman ini mengajar kami untuk setia kepada-Mu. Walaupun kami menghadapi berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai pergumulan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak lari dari kebenaran firman-Mu, tetapi ajarlah kami untuk setia dengar-dengaran akan firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, segala aktivitas dan kegiatan kami pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai kami. Biar apa yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan memberkati, dan itu kami pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bila doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini.
Biarlah firman ini dapat menuntun hidup kita dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.